Indonesia ini belanja kesehatannya yang terendah di antara negara-negara yang berpendapatan menengah. Dan dulu zamannya Pak Harto, bukan Pak Harto yang terbaik, tidak. Tapi saya harus sampaikan apa adanya. Zaman Pak Harto relatif pendidikan itu murah. Saya mungkin kalau di luar zaman Pak Harto, kayak zaman sekarang mungkin nggak bisa jadi dokter. Kehadirannya untuk penyelesaian kasus baik. Oke. Tapi menjadi keprihatinan, masa iyalah masih mengandalkan orang lain bantu. Emangnya kita nggak cerdas, nggak cukup punya uang gitu ya. Itu dua hal itu. Nah, kita ini belum bangun, ini belum penyamaan persepsi, baik itu tentang tantangan, metodologinya belum terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hermawan Saputra dalam program Hermawan Saputra Official Channel, podcast seputar hukum, kebijakan, dan sosial kesehatan. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial yang buat saya seseorang yang luar biasa. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang updating isus di bidang kesehatan, baik itu layanan kesehatan, kebijakan kesehatan, maupun beberapa hal yang memang akhir-akhir ini menjadi perbincangan seputar kesehatan. Saya akan perkenalkan seseorang yang memang begawan di bidangnya. Ya, kali ini memang isu kita sebenarnya transisi dari isu-isu yang sudah kita bahas seputar bidang kedokteran. Nah, sekarang kita bergeser di ranah kesehatan masyarakat maupun kebijakan. Saya perkenalkan seorang begawan sebagai health economist, ahli ekonomi kesehatan Indonesia. Saya perkenalkan ada Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH Doctor in Public Health. Prof. Hasbullah, gimana kabar? Baik, Bung Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa saja yang menyimak atau ya. Sobat Sehat Indonesia, Prof. Hasbullah ini guru saya. Tentu saja karena dulu sebagai profesor guru itu. Sekarang Prof itu tetap provokator. Jadi namanya guru buat saya, apalagi seorang guru besar, itu tidak akan pernah ada jejak mantannya. Guru selamanya adalah guru. Maka saya harus menyampaikan dulu karena ini di hadapan guru agak sedikit sopan dan santun dikit ya. Nah, tapi begini, Sobat Sehat Indonesia, Prof. Hasbullah atau kita panggil Pak Hasbullah, ini seorang yang memang punya latar belakang medis sebenarnya. Beliau asalnya seorang dokter, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tetapi, nah ini yang menarik, beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana S2 dan S3 di Amerika. Kenapa menjadi penting? Kita pernah mendengar adalah istilah-istilah ekonomi sebenarnya, tetapi ada yang disebut mafia Berkeley. Mafia Berkeley, itu dia, Prof. Di zaman Pak Harto, mafia Berkeley ya. Berkeley Gang istilahnya. Nah, ini beliau memang dari sana. Jadi S2 S3 di sana ya, Prof. Berkeley namanya. Berkeley. Itu, pasnya itu University of California at Berkeley. At Berkeley. Ya, itu macam sebetulnya tempat sama ya. kayak UI dulu. Dulu UI ada Universitas Indonesia di Jakarta. Ada Universitas Indonesia di Bandung, kemudian menjadi ITB. Universitas Indonesia di Bogor menjadi IPB. Kalau di California masih konsisten tapi sekarang. At Berkeley. Universitas California at Berkeley. Itu yang pertama Universitas Californianya. Ada Universitas California at Los Angeles, dikenalnya UCLA. Ada Universitas California Irvine, ada Universitas California Santa Barbara, Jadi harusnya kota. kalau UI itu ada UI Salemba, ada UI Depok begitu. Nah, ya kalau dulu kan ada UI Bandung, UI Makassar menjadi Unhas, UI Surabaya menjadi UNER, begitulah. Ya, ini namanya konsisten. Namanya konsisten. Baik. Nah, mudah-mudahan saya juga jadi konsisten. Betul. Prof. Hasbullah ini dulu adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kali ini beliau hadir dengan status sudah purna sebenarnya, tetapi memang masih aktif di berbagai kebijakan dan diskusi publik untuk urusan kesehatan. Nah, hari ini saya ingin menggali beberapa hal terkait
dengan isu kesehatan terkini, terutama yang menyangkut mungkin juga pembiayaan kesehatan. Cuman saya ingin mengonfirmasi beberapa hal dulu nih. Prof. Hasbullah, ada dua hal yang ingin dikonfirmasi. Pertama, posisi Bapak saat ini betulkah sebagai Ketua Komite Nasional Pengendalian Tembakau? Ya, baru saja pelantikan pengurus hari ini. Tapi Jadi saya masih jadi ketua lain lagi. apa tuh, Bro? Saya masih jadi ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia. Oke, disingkat dengan Kalau bahasa Indonesianya IEKI, tapi saya lebih suka dikenal sebagai INAHEA, Indonesian Health Economic Association. Oke. Karena di dunia ada International Health Economic Association. Nah, Dan tanggal 19-23 Juli besok ini kita menjadi fasilitator atau co-host untuk World Conference on Health Economics. oke. Cocok sekali. Ini ada poin yang kaitan dengan yang kedua yang ingin kita konfirmasi. Betulkah anggaran yang hari ini digelontorkan untuk bidang kesehatan di tengah efisiensi program yang dicanangkan oleh pemerintah ini mengancam pembangunan kesehatan masyarakat atau tidak nih, Prof? Ya sudah pasti mengancam karena kita ini sudah sejak dulu paling sedikit data yang terekam ini di dunia kalau mau dibandingkan dari tahun 2000 sampai sekarang. Indonesia ini belanja kesehatannya yang terendah di antara negara-negara yang berpendapatan menengah. Terendah, terkecil. Terendah. Ya. Padahal kita di kategori UMIC sekarang. UMIC maksudnya apa? Iya, UMIC itu Upper Middle Income Countries. Oh, oke. Di antara upper middle income countries, kita lebih rendah lagi. Oh. Kita masih yang terendah. Oke. Karena komitmen pimpinan-pimpinan negeri ini terhadap pembangunan kesehatan memang belum bagus, belum jadi prioritas. Padahal kalau bicara persoalan fungsi-fungsi negara, layanan dasar sebuah negara itu adalah kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sebagainya supaya ekonomi bisa berkembang. Betul. Tapi ekonomi tidak bisa berkembang kalau rakyatnya sakit-sakitan. Rakyatnya sehat cukup, tapi kalau pendidikannya kurang, keterampilan kurang, ya juga nggak bisa berkembang. Oke. Nah, sudah ada modal manusianya, ini yang lebih penting. Perlu ada fasilitas, infrastruktur, supaya terjadi perputaran barang-barang dari daerah bisa dijalanin. Nah, itu juga kita baru saja 10 tahun terakhir ini ya, agak maju sedikit. Oke, jadi kalau misalnya kita ringkas dari statement Prof barusan, berarti sebenarnya kita masih jauh ya dari kecukupan anggaran ya untuk program kesehatan. Oh, jauh sekali karena belanja kesehatan publik yang paling penting. Ya, belanja kesehatan publik itu adalah belanja kesehatan melalui APBN, APBD, dan program JKN. Yeah. Ini kalau digabung, kita baru sampai 1,7% PDB. Sementara kalau di Thailand yang bagus, di Cina itu sudah 3%. Bahkan Timor Leste sudah lebih dari 2,2%. Ketinggalan jauh. Bagaimana mungkin kalau investmentnya sedikit? Kalau kata orang Jawa, onorego, onorupo, nggak bakalan ada fasilitas atau kualitas pelayanan kesehatan bagus, ya nggak mungkin. Pertanyaannya mungkin nggak macam Menteri Kesehatan itu mencari sumber pendanaan lain di luar APBN ataupun ada sumber-sumber yang mungkin dari non-government atau juga dari NGO internasional seperti itu? Best practice tetap harus negara yang tanggung. Kalau bantuan dari luar negeri, sekarang kita bantuan luar negeri kita cuma 1% dari total belanja kesehatan. Yeah. Tapi belanja kesehatan dalam negerinya juga masih terlalu kecil. Baik diukur dalam internasional dolar, dalam nilai per kapita, maupun persentase PDB. Oke. Jadi sangat. Kalau kita minjam-minjam, ya bisa, tapi itu cuma sementara, bukan buat kelengkapan. Minjam untuk modal
belanja modal itu boleh. Hmm. Ya, kan kalau perusahaan juga emangnya dia bayar semua, juga minjam buat bangun pabrik, beli mesin boleh, nanti itu dipakai buat mengenerate. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada debt to hell istilahnya. Jadi pinjaman dari pemerintah Jerman yang waktu kita mau mengembalikan, pemerintah Jerman malah kasih kembali kita buat program pengendalian TB itu di Indonesia. Wah, kalau Jerman dari dulu juga punya kebijakan yang mempunyai kebijakan yang membantu, ya. Dia bukan minjam sebagai kapitalis. Oke. Ya, karena Jerman itu yang paling hebat kan pendidikannya. Iya. Pendidikan buat warga negaranya, bahkan warga negara asing. Anak saya sekolah di Jerman nggak bayar. Padahal bukan warga negara. Di Indonesia bayar mahal. Harus punya Di sana- KTP. Di Kalau sana, di sini. di sana tidak bayar. Walaupun itu orang asing. Walaupun bukan warga negara Jerman. Saya lagi masuk dan bisa masuk tes di Universitas Negeri Jerman. Bayar gratis. Kenapa hal-hal seperti itu tidak dicontoh ya oleh negara-negara selatan seperti Indonesia misalnya? Ya, kalau menurut saya ini ada masalah kebijakan yang kita keliru menilainya. Kita termasuk kebijakan pendidikan dan kesehatan dulu zamannya Pak Harto, bukan Pak Harto yang terbaik, tidak. Tapi saya harus sampaikan apa adanya. Zaman Pak Harto relatif pendidikan itu murah. Saya mungkin kalau di luar zaman Pak Harto kayak zaman sekarang mungkin nggak bisa jadi dokter, nggak bisa lulus. Ya. Kesehatan juga murah karena memang kebijakannya konsisten bahwa kesehatan, pendidikan adalah layanan dasar suatu negara kepada rakyatnya sebagai investasi masa depan. Tapi memang di tahun-tahun 90-an datanglah itu beberapa konsultan dari Bank Dunia, dari beberapa negara termasuk dari Amerika yang mau namanya cost recovery. Oke. Jadi rumah sakit, wah itu pendanaan pemerintah terlalu banyak, harusnya dihitung berapa kos melayaninya dan itu dicas kepada masyarakat jualan. Nah, di situ mulai rusaknya. Ada maunya berarti. Indonesia ini rusaknya karena ada 4 hal yang harusnya menjadi pelayanan dasar, bukan komoditas dagang, tapi dijadikan komoditas dagang. Nah, apa aja tuh, Prof? 4. Pertama kesehatan. Oke. 1. Kita tahulah. Dulu zaman dulu juga kalau tidak bayar uang muka nggak dioperasi. Iya. Ya kan? Betul. Ya udah ini kan dagang namanya. Ya padahal nyawa orang taruhannya. Yang kedua pendidikan. Pendidikan. Sekarang kita dengarlah banyak uang kuliah tunggal dan sebagainya, jualan. Sosial dasar nih 2 nih. 2. Yang ketiga keamanan. Ya. Tentara, polisi karena dibayarnya kurang memadai, ya diperjualbelikan. Yang bisa bayar, sorry to say, ya dapat perlindungan lebih besar. Maka banyak industri ya seolah begitulah. ada backingan-backingan. Backingan lah zaman sekarang. Dan yang keempat, hukum. Hukum harusnya peradilan itu tidak diperdagangkan. Sekarang kan memang tidak diperdagangkan, tapi in practice wanipiro kan. Iya, you know lah. Jadi sekarang lagi ramai sekali nih dengan kejaksaan mengungkap banyak hal. iya, betul. Sampai akhirnya kantor jaksa mau dikawal tentara nih kelihatannya. That's it. Jadi itulah konsekuensi dari kekeliruan kita mengelola barang publik dijadiin barang privat. Oke. Sobat Sehat Indonesia, ini makin menarik perbincangan kita. Tapi saya ingin mengutik satu hal nih dari Prof. Hasbullah nih. Baru-baru ini Bill Gates, seorang yang kaya raya di dunia, salah satu tokoh yang sedari dulu kita sangat mengenalnya sebagai orang terkaya di dunia, hadir di Indonesia. Beliau datang dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ada satu hal yang menjadi perbincangan publik dengan adanya rencana vaksinasi untuk tuberkulosis. Tetapi kita ingin melihat pandangan ini dari segi objektivitas. Dan bagaimana seorang Prof. HT, kalau kita menyingkat nama beliau Prof. Hasbullah Tabrani gitu ya, supaya simple, Prof. HT, melihat keadaan ini. Karena memang terjadi pro kontra nih Prof. di lapangan. Bagaimana Prof. menanggapi? Karena tadi kan kita mengawali dengan minimnya sumber anggaran untuk kesehatan Indonesia, sementara tuberkulosis adalah kasus dengan situasi yang laten dan nomor 2 secara estimasi risk di Indonesia, di dunia untuk Indonesia saat ini. Gimana Prof. melihatnya? Ya,
tuberkulosis itu kita nomor 2 di dunia jumlah kasusnya. Tapi kalau menghitung orang public health, itu bukan jumlah kasus. Data epidemiologis, prevalence rate. Nomor 1 jangan-jangan. Kita nomor 2 dibandingkan dengan India. India penduduknya 1,5 miliar. 4 miliar ya. Lah, begitu jumlah kasus di India dibagi total penduduk, jumlah kasus Indonesia dibagi total penduduk Indonesia, lebih besar kita. Banyakan kita. Betul. Jadi ini bagian yang mesti dipakai kalau public health. Prevalence rate, bukan jumlah kasus. Yes, makanya ini pandangan objektif akademis nih. Nah, tapi dengan kalau kehadiran lihat Bill Gates, prevalence rate kita yang lebih tinggi dari India, apalagi dibandingkan Cina lebih tinggi lagi. Betul. Ada kegagalan pelayanan TB sejak saya masih kuliah di Fakultas Kedokteran, udah tahu lah itu. kami hitung udah 3 dasawarsa nih, Prof. Itu, Iya. 3 dasawarsa sih lebih, karena saya mulai kuliah itu udah 45 tahun yang lalu. Ya, sudah ada itu program TB, sudah banyak. Dan kasus TB sebetulnya kalau lihat di Candi Borobudur itu ada gambar orang penderita TB di masa lalu. Jadi udah 1000 tahun sebetulnya kasus TB di Indonesia itu. Ya, nah harusnya kan bisa selesai. Tapi tidak, karena memang sistem kita tidak mendukung tuntas. Di mana tidak mendukungnya, program-program publik tidak dibayar cukup memadai karena duitnya tadi kurang. Fasilitas kesehatan swasta, dokter praktek, klinik, rumah sakit swasta tidak banyak terlibat. Pendanaan bayarannya masih model fee for service, dia bayar dapat layanan. Begitu pasien kagak punya duit, dia tidak balik. Yang dibayar dokternya, perawatnya, sistemnya nggak dapat insentif untuk mengejar pasien itu sembuh. Harusnya si dokter, ini yang disebut strategic purchasing. Si dokter klinik dibayar untuk mengejar kalau ada pasien yang tidak balik, kenapa dia? Dia harus dibayar sampai pasien sembuh. Ini kontak investigation harusnya ya. Harus di-trace kemana. Baru itu benar. Nah, menarik, ada salah seorang staf saya yang lalu di CEPS, di Center for Health Economics di UI, itu pernah sekolah di Inggris. Di sini kena TB. Sampai di sana sembuh. Karena begitu datang di sana ketahuan, wah itu dikejar terus. Dia harus selalu makan obat, harus datang dan sampai sebagainya. Betul-betul. Kalau dia tidak datang, dikejar, dicari. Nah di kita kan enggak. Ya udah pasiennya nggak ada. Mana ini bagaimana? Lah pasiennya nggak datang lagi Pak. Ya udah. Kenapa pasien nggak datang? Ya kan dia merasa udah sembuh. Nah kan nggak ada duitnya juga mau bayar lagi. Ya itu dah. Ini Global Fund tidak kurang dari 11,6 juta US dollars menggelontorkan untuk cycle ke-7, yang porsi yang terbesar itu adalah untuk TB. Tetapi kan ini bukan baru. Sejak tahun 2003 Global Fund juga masuk untuk ini. Tidak beranjak jauh tuh capaian kita tuh, Prof. Ya itu tadi, karena sistem yang lainnya tidak memadai. Global Fund itu cuma sebagian dukungan, nggak semuanya, dan memang tidak pantas. Berarti co-financing belum berjalan, artinya bukan soal co-financing. Kalau menurut saya tidak pantas lah yang Global Fund, Bill Gates datang sini bantu. Yang bikin nular penyakit itu siapa? Orang Indonesia, masa orang Amerika yang disuruh bayar? Lah kita kalau mesti tanggung jawab, ini tanggung jawab kita. Betul. Dan disitulah yang disebut eksternalitas. TB ini punya eksternalitas tinggi. Kalau dia tidak diobati, dia menularkan orang lain. Kalau dia menularkan orang lain menjadi sakit, tidak produktif. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan dana supaya mencegah jangan sampai orang ini menularkan orang lain. Itu namanya eksternalitas. Itu sebabnya harusnya tanggung jawab negara. Tapi kita masih nunggu aja dari donor. kayak miskin kita, padahal yailah yang habis dipakai buat beli mobil-mobil mewah nih pejabat nih. Saya nggak tahu berapa kalau zamannya Pak Harto dulu mobil walaupun tidak seperti di Malaysia ya, semua pejabat mobilnya sama, buatan dalam negeri. Nah dulu aja udah keren-keren tuh kayak Volvo gitu. Sekarang itu, waduh, di jalan mobil-mobil pejabat ada Mercy Seri S, ada Humvee. Buat apa? Ya.
Sementara yang miskin kasus- yang miskin. Ya, itulah bagian yang kita hadapi sekarang. Jangan heran lah kalau pendanaan pelayanan dasar tidak memadai, ya itu jadinya. Akhirnya rakyat kita menjadi rakyat sakit-sakitan dan miskin. Iya. Itu penyakit rakyat itu. Jadi kehadiran Bill Gates di Indonesia itu sesuatu yang baik atau sebenarnya patut menjadi prihatin kita? Artinya ada orang Both. asing. Kalau saya bilang dua. Kehadirannya untuk penyelesaian kasus baik. Oke. Tapi menjadi keprihatinan, masa iyalah masih Mengandalkan orang lain. lain bantu. Emangnya kita nggak cerdas, nggak cukup punya uang itu ya. Itu dua hal itu. Saya angkat topi, Bill Gates punya komitmen, punya kepedulian, karena dia juga melihatnya ini masalah global. Kalau banyak kasus TB di Indonesia, di Cina, kan Bill Gates bukan hanya bantu di Indonesia. Iya. Global Fund juga bukan hanya di Indonesia, Iya, di betul. negara-negara itu. Karena kalau tidak diselesaikan di negara-negara berkembang, maka kasus-kasus TB bisa menyebar ke negara maju juga. Ya, jadi itu alasannya kenapa mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan. Gitu. Ini mungkin tidak berkaitan langsung atau mungkin berkaitan, tapi tadi saya menyebut di awal, Prof. HT juga seorang yang cukup terlibat jauh di dalam advokasi untuk pengendalian tembakau. Adakah sih kaitan antara program pengendalian tembakau dengan juga untuk mengeliminasi penyakit menular, pernafasan dan sejenisnya seperti TB dengan capaian program yang harus sinergi dengan upaya Kesmas ini, Prof? Oh, kalau itu nanti undang spesialis paru aja lah. Menjelaskannya ya. Erlina bolehlah jelasin. Tapi sepanjang data yang saya tahu, karena saya bukan praktisi klinis, Oke. saya mantan dokter. Oke. Mantan dokter tapi masih pengurus Ikatan Dokter Indonesia nih. Nah, luar biasa. Sebagai pembina ya, Prof? Iya. Pembina PBID. Ya, jadi pembina pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2025-2028. Kalau salah. Ya, persoalannya memang TB dan rokok itu saling mengaitkan. Ya. Dua-duanya penyakit paru, dua-duanya penyakit kronis di Indonesia. Ya, TB penyakit menular, tapi kronis terus-menerus masih ada. Ya, rokok juga penyakit yang menyebabkan sebagian besar laki-laki sudah mabok rokok. Walaupun ini ironis, negara ini mayoritas Muslim, Islam itu melarang, haram untuk mengkonsumsi khamar, ya, yang dalam Al-Quran dibilang ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Jadi merusak tubuh. Merusak tubuh. Nah, rokok, ilmu pengetahuan kedokteran sudah membuktikan nggak ada manfaatnya buat yang merokok. Yang ada adalah merusak diri, merusak temennya. Tapi banyak ulama kita nggak mau ngakuin itu, ya, karena udah terlanjur ya kenakan ngudut. Akibatnya ya beda dengan alkohol yang kita tidak banyak. Tapi kalau rokok, kiainya aja banyak yang rokok. Ya, dan tidak mau juga memahami bahwa dalam ilmu kedokteran, dalam lingkungan kiai kedokteran, ya bukan kiai fikih nih. Dari kiai kedokteran sudah jelas itu barangnya itu barang haram, ya. Maka dalam bahasa Inggris disebut rokok itu harmful. Haram penuh gitu. Jadi mirip bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Nah, ya memang satu bahasa. Gitu ya? Itu haram. Haram ya? itu artinya membahayakan. Ya sama. Tapi inilah bagian yang akhirnya TB juga balik ke TB. TB juga nggak selesai karena belum selesai pengobatan. Ya berhenti, rokok menurunkan daya tahannya, kena lagi. Ya, tapi kalau rokok lebih dari itu, menurunkan juga produktivitasnya. Orang miskin terus. Nah, inilah menariknya Sobat Sehat Indonesia berbincang dengan Prof. Hasbullah Tabrani karena beliau bisa memadukan beberapa filosofi bahasa pun sekaligus. Ini belum keluar aja hadis-hadis nih. Banyak referensi agama yang beliau bisa kaitkan dengan kesehatan. Sobat Sehat, Prof. Hasbullah juga merupakan majelis pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi perspektif beliau memang memadukan antara konsep kemaslahatan
dengan juga konsep sains di bidang kesehatan. Nah, kembali kepada pemikiran-pemikiran objektivitas kita, sebenarnya Prof. Hatta melihat arah pembangunan kesehatan kita di bawah Menteri Budi Gunadi Sadikin ini dari perspektif public health sejalan atau ada poin-poin yang harus kita benahi. Seperti apa, Prof? Ada yang sejalan, tetapi mungkin teknik, cara-caranya, strateginya mungkin menjadi kurang pas. Dari segi pendekatan transformasi layanan kesehatan memang diperlukan, ya. Penerapan IT satu sehat diperlukan karena itu bagian data sharing yang Digital digital transformation. Cuman memang belum sampai tuntas ini, pekerjaan masih banyak menggantung. Penataan pengaturan dengan omnibus diperlukan. Cuman memang ada beberapa hal yang membuat kontroversial, ya. Ini bagian-bagian yang menjadi tantangan, tapi yang perlu dipahami, karena saya biasa mengajar juga kebijakan kesehatan, semua yang namanya kebijakan selalu kontroversial. Kenapa? Karena kebijakan dalam bahasa Inggris disebut policy. Policy itu artinya ada poli banyak. Banyak faktor, banyak dampak, banyak yang berperan, ya, banyak perspektif, banyak cara. Nah, sehingga selalu saja ada kontroversi. Maka tugasnya sebuah kebijakan yang baik adalah mengharmoniskan semuanya itu. Nah, di sini kurang pas. Narasinya atau komunikasi? Komunikasi, metodologi pembangunan kebersamaan yang kurang pas. Sebab kalau kita mau membuat sesuatu program, suatu penyelesaian masalah bisa selesai, maka kita belajar tadi kalau ngomong soalnya, belajar dari ilmu sholat dalam agama Islam. Gimana tuh, Prof? Nah, ini kan sobat saya udah keluar nih. Inilah indahnya ngobrol dengan Prof. Hatta. Karena orang Betawi asli, jadi memang orang Betawi itu harus punya nilai keagamaan yang baik. Gimana tuh, Prof? Bukankah kalau sholat berjamaah, begitu imam takbir, Allahu Akbar, semua ikut. Betul. Ya, ada yang makmum masbuk datang belakangan, dia sudah lihat, ini duduknya seperti ini. Ini rakaat kedua, ini rakaat ketiga. Jadi semua itu sudah punya satu visi, satu pandangan, satu arah, satu bahasa, ya. Sehingga bisa jalan dengan baik. Nah, kita ini belum bangun, ini belum penyamaan persepsi, baik itu tentang tantangan, metodologinya belum terbentuk. Nah, kemudian dipaksakan satu pendekatan ini, pendekatan itu, ya terjadi pembenturan. Harus dimulai dari mana untuk sinergitas itu? Kalau saya pikir sih sebenarnya kalau mau dialog saja dengan baik, masing-masing terbuka, yuk kita exchange knowledge, exchange value, exchange vision. Insya Allah bisa. Saya ambil contoh kan memang beberapa hal yang agak sulit, misalnya ID lah. PBID mungkin juga banyak perhimpunan di dalamnya ya untuk spesialistik, itu masih banyak kontra opini dengan kebijakan Menteri Kesehatan yang sekarang ini. Sebenarnya yang harus mulai tadi duduk bareng ini dari profesi ataukah dari menterinya yang harus? Ya harus dari pemerintahnya dong. Pemerintah. Ya, karena profesi ini kan pekerja di bawah yang melaksanakan. Pemerintah itu yang membuat kebijakan, yang mengubah-ngubah arah itu kan pemerintah. Nah, sebelum mengubah-ngubah arah, ya harus make sure yang di bawah ini, para profesi, tenaga-tenaga teknis, itu memahamin, sepakat, satu, kalau dalam sholat itu udah satu ilmu. Satu imam ya? Iya, satu imam, satu kiblat. Nah, kiblatnya belum selesai, ya udah takbir, ya masih ada yang masih kesana kesini, ya jalan itu. Saya teringat nih, ini teringat nanti kita minta Prof. Hasbullah yang menegaskan dan mencuplik sumbernya. Cuman saya teringat begini, ini bahasa yang cukup filosofis tapi maknanya tajam. Kalau mendengar satu
keadaan atau mengamati satu fenomena gitu ya, maka jangan melihat siapa yang mengucapkan atau menarasikan sesuatu, ya. tapi dengarlah apa yang disampaikan atau diucapkan. Nah, di Indonesia ini seringkali orang tuh terlalu subjektif melihat orang. Padahal dalam pembangunan kan bukankah perbuatan dan kata-kata ini yang menjadi acuannya, Prof? Tolong bantu kami nih kalau untuk... nggak salah itu ucapannya Khalifah Umar bin Khattab. Oh, Unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Masya Allah, tabarakallah. Benar kan? Kalau kamu menghadapi satu, lihat, perhatikan judgement kamu apa yang dia omongin, Oke. bukan siapa yang ngomong. Apa yang diomongin? Iya, bukan siapa yang ngomong. Kalau yang diomongin benar, walaupun yang ngomong itu lawan kita, bukan teman, ya harus kita berani bilang benar. Itu sidik namanya ya. Tapi kalau Menteri Kesehatan mengucapkan beberapa hal kemudian menimbulkan reaksi, itu bagaimana itu? Ya, menterinya harus, kalau memang dia punya statement yang menimbulkan reaksi, harus hisap diri, evaluasi diri, benar nggak saya ngomong? Jangan-jangan saya ngomong keliru, jangan-jangan saya ngomong kurang pas, jangan-jangan ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ya. Begitu juga kalau dari sisi yang bersangkutan mungkin tersinggung, ya mesti lihat betul dia omongannya benar apa enggak. Ya harusnya kan begitu. Itu yang saya berusaha mencoba mengamalkan atau berperilaku menerapkan konsep itu. Menurut saya kalau kita berpegang pada pedoman tadi itu, ya kita akan lebih objektif. Oke, makanya begini Prof. Jadi ini terus terang saja, belakangan ini sebulan terakhir saya banyak berinteraksi dengan stakeholders kesehatan, termasuk beberapa pimpinan dari organisasi di bidang kesehatan yang seringkali melihat dan menyalahkan tanda kutip. Ini kan Pak Menteri Kesehatan ini kan tidak berlatar kesehatan, baik sebagai praktisi, pendidikan, atau jejak rekam sebelumnya di dalam karir beliau. Tetapi begitu tampil di media, nah seringkali ucapan, penyampaian itu akhirnya menimbulkan reaksi. Dan baru-baru ini apakah Prof mengamati kalau para guru besar di berbagai kampus itu kontra betul, turun untuk sekedar menyampaikan tidak setuju dan bahkan ada yang sampai menuntut Menkes diganti. Seperti apa Prof melihat fenomena seperti ini? Ya, saya melihat fenomena itu karena komunikasi tidak efektif. Ya, di satu sisi Pak Menteri harus introspeksi juga. Statementnya, kebijakannya bisa jadi kebijakan benar, tapi kalau caranya tidak benar akan menimbulkan kontra di situ. Karena seperti tadi saya sampaikan, policy itu, kebijakan itu multi actor, multi perspektif, multi goal, multi impact. Jadi harus dibangun dulu kesepahaman. Nah, di sisi lain, kalau teman-teman dokter melihat ini ada yang tidak beres, ya coba dialog, ya. Harus ada muhasabah namanya. Kalau dalam introspeksi bahasa Islam kalau muhasabah. Kalau muhasabah itu bukan hanya introspeksi. Dalam bahasa Arab, muhasabah itu saling mengoreksi. Oke, saling mengoreksi. Saling mengoreksi. Muhasabah itu bukan sendiri. Jadi ada fungsi tabayun juga di situ. Ya, tabayun itu kalau tabayun itu artinya berulang-ulang. Check and recheck. Itu tabayun. Itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu sorobnya, kata itu mempunyai arti macam-macam. Tapi kalau muhasabah, muamalat, itu artinya saling. Ini saya rasa bukan lagi guru besar kesehatan masyarakat ini. Ya, ini ahli fikih. Belajar dikit lah. Masya Allah, betul. Belajar. Dulu saya belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, saya belajar juga ilmu usul fikih namanya. Masya Allah. Karena itu bagian dari bagaimana seorang muslim ya harus memahami. Gitu. Nah, itu sebab saya sebagai pribadi ya tentu saja mungkin semua orang tidak sama, tapi saya sebagai anak murid beliau ingin menyampaikan kepada publik bahwa Prof. Hasbullah Tabrani buat saya itu guru sejati. Jadi nggak tahu lah itu guru apa enggak. Saya pokoknya tugas saya, kalau kata hadis itu balighu anni walau ayah. Menyampaikan walaupun satu ilmu saya lebih dikit, mungkin saya tahunya juga lebih, cuman
beberapa jam sebelum Anda juga bisa jadi. Tapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Baik, Sobat Sehat Indonesia, sekarang kita mau mendaratkan pada isu terkini lah bidang kesehatan ini. Mumpung kita di hadapan health economist, jadi ahli ekonomi kesehatan di Indonesia. Prof, ini kita nih di tahun 2025, terutama menjelang Juni, Juli, ini pertengahan tahun, dan ini kita udah di penghujung Mei lah ini, ada rencana penerapan kelas rawat inap standar. Jadi ini amanah Perpres 59 tentang penyesuaian jaminan kesehatan nasional, di mana nanti seluruh rumah sakit ini akan mengalami transisi kebijakan yang menyebabkan transisi pelayanan. Mungkin. Nah, ini makanya saya pengen gali bocoran pemikiran dari Prof. Hasbullah. Apakah akan ada penyesuaian iur atau pricing inasi bijis atau bagaimana nih dalam kebijakan nasional kita di layanan kesehatan, Prof? Sebetulnya kan Presiden udah minta itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun masih Presiden Jokowi berarti? Nah iya, sudah lama itu. Kenapa lambat sekali nggak terjadi perubahan? Nah, ini juga menjadi tanda tanya saya nih. Kan kita nih bangsa yang termasuk lambat sekali menyesuaikan, mengadopsi sesuatu yang sudah ada Perpres dulu, sudah ada Inpres 1 2022 yang memintakan itu. Nggak jalan-jalan itu. Padahal kalau di pandangan saya itu simple. Kelas rawat inap standar diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang mendapat hak pelayanan kesehatan dalam JKN ya itu mendapat hak yang sama. Oke. Dalam prinsip JKN disebut prinsip ekuitas. Ekuitas bukan ekuitas di perusahaan yang berarti modal, tapi ekuitas dalam pelayanan kesehatan itu saya merumuskan sederhana. You get what you need. Oke. Kamu dapat apa yang kamu butuh. Kamu butuh. Itu namanya ekuitas liberter, egaliter. Ya, ekuitas egaliter. Kalau yang ekuitas liberter, you get what you pay for. Nggak cocok buat kesehatan. Masa orang cuma bisa bayar operasi angkat bisul, padahal dia sakitnya usus buntu, nggak dikasih operasi usus buntu karena dia cuma bayarnya bisa buat angkat bisul. Ya nggak beres. Dalam pelayanan kesehatan yang berlaku adalah kita sebagai rakyat itu bayar sesuai kemampuan ekonomi kita. Tapi rakyat itu harus jujur, jangan ngakal-ngakalin. Ya, haknya adalah sesuai indikasi medis. Jadi kalau orang bayar yuran 42.000, dia sakit gagal ginjal di operasi diganti ginjalnya yang berharga 500-600 juta, dia berhak. Sementara yang kaya yang udah bayar yuran sekarang ini masih belum berkeadilan, bayar yuran 600.000 sebulan, tapi dia tidak sakit, ya dia nggak dapat. Itu fungsi cross subsidi lah ya. Itu bukan fungsi, itu namanya prinsip keadilan. Keadilan ya. Di dalam ilmu kesehatan, keadilan pelayanan kesehatan. Tapi kan proporsi kita itu kan dominan PBI, penerima bantuan iur. Nggak jadi soal dominan PBI atau apapun. Kalau perlu semuanya PBI juga nggak apa-apa. Artinya negara mengambil peran penuh di situ. Nah ya, bisa. Tapi kita tidak mengambil negara peran penuh. Karena dulu saya anggota penulis, saya dulu ditugaskan menulis naskah akademik dan draft RUU BPJS, undang-undang ya BPJS dan juga jaminan sosial. Prof. Fatih pernah di DJSN juga kan ya? Tidak sebagai anggota, tetapi sebagai konsultan. Tapi saya yang menulis naskah akademik dan draft undang-undang SJSN yang juga ada JKN. Itu kita menyusun itu dengan belajar berbagai sistem dari negara, filosofi dan juga syariahnya. Nah, keadilan yang ekuitas tadi itu berlaku di semua negara, seluruh dunia. Tidak ada yang menjadikan pelayanan kesehatan purely barang dagangan. Ya. Nah, untuk mencapai keadilan itu, makanya nggak boleh barang dagangan. Nah, apakah sekarang adil yang satu dapat kelas 3, yang satu dapat kelas 2, yang satu dapat kelas 3?
karena perbedaan pendapatan. Ya itu tadi karena pricingnya dianggap berbeda tadi. Nah, di luar itu, kalau Anda, karena Bung Hermawan kan pasti pilihannya kalau bayar iuran pilihan kelas 1, kalau bayar dipotong dari gajinya pakai PPU kan pasti juga haknya kelas 1. Apakah kelas 1 di tempat Anda di NTB sana sama kelas 1 di Jakarta sama ruangannya? Bisa Kalau berbeda. sama-sama sakitnya usus buntu dioperasiin sih insya Allah sama. Iya. Kalau medisnya sama. Iya, Tapi fasilitasnya. ruangannya, Betul. jangan-jangan di sana nggak ada AC-nya udah Beda, gerah. betul. Itu fakta lapangan. Karena itu. ruangannya terlalu kecil. Jangan-jangan di sana satu ruangan bertiga, di sini satu ruangan berenam. Itu tidak standar. Oke. Jadi yang namanya kelas rawat inap standar, itu yang pertama dibuat standar dulu. Sekarang nama aja kelas 1, kelas 2, 3, tapi tidak Walaupun standar. rumah sakit pada protes nih, banyak yang belum siap, terjadi Oh, reinvestasi katanya. Kalau soal protes sih ya manusia selalu aja protes. Oke. Ya, apapun dia selalu diprotes ya. Kalau soal siap tidak siap, saya bukan tipe orang yang nunggu siap semua baru jalan. Saya belajar dari kemerdekaan RI, kita tahun 45 tuh belum siap merdeka. Bung Karno dipaksa oleh kawan-kawannya, ayo declare merdeka. Toh bisa. Kalau kita semua selalu bilang tidak siap, nggak akan pernah siap. Just do it. Tapi memang ada metode yang lebih bagus. Saya waktu masih mengelola dana USAID bersama DJSN, kita bikin rumusan. Oke, kita buatlah sekarang 2 kelas dulu. Ya, ini pilihan. Iya. Ya boleh mau 1 kelas sekaligus juga boleh. Tapi kan persoalannya bagaimana bisa diterapkan dengan lebih baik atau tidak. 1 kelas yang disebut kelas non PBI, 1 kelas PBI. Ya, supaya apa? Ada insentif orang bayar iuran. Oh, saya dibayar iuran karena memang saya kalau dirawat, ruang kelas saya 1 ruangan cuma 4 orang. Kalau yang PBI ya nggak apa-apa lah, saya dibayarin iurannya memang kayak kurang mampu, 6 orang juga nggak apa-apa. Ya dibandingkan zaman Belanda kan dulu bangsal puluhan orang, ya kan? Nah, itu aja dulu. Nah, tapi yang bayar iuran, berapa bayar iurannya? Sekarang ini ada iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini tidak sesuai dengan konsep keadilan sosial tadi. Ekuitas tadi. Yang sudah menyesuaikan dengan konsep keadilan sosialnya adalah iuran PPU. Masih belum 100%. Ya, karena ada ceiling 12 juta. Maka yang pertama harus dilakukan, ini saya sudah beritahu ke BPJS, adalah menstandarkan iuran. Baik yang orang penerima upah atau pedagang, pekerja, iurannya sama-sama. Kalau kita sepakati nilai yang cukup 5%, ya 5% dari pendapatan bulanan. Baru berkeadilan. Anda yang bergaji 10 juta, ya bayar 5%, 500.000. Anda bergaji 30 juta, bayar 5%, 1,5 juta sebulan. Anda yang bergaji 3 juta, bayar 5%, 150.000 sebulan. Ya, tapi kan kalau di bawah 5 juta nanti dianggap orang cepat mati, miskin, Prof. Itu kan kata konon kabarnya, kata Pak Menkes, nggak ada faktanya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada faktanya. Itu nanti kita lihat lagi. Jadi kalau kita bayarnya sesuai begitu sakit, yang penting lihat penyakitnya apa, obatin. Oke. Nah, di sini juga ada yang kagak beres. Karena untuk mengobatin itu si dokter rumah sakit klinik harus dibayar memadain. Supaya dokter klinik ini juga perlunya kelas standar. Nggak perlu melihat, ada bagusnya kalau 1 kelas. Jadi begitu dia masuk rumah sakit atau klinik nggak melihat lagi ini kelas 1, 2, 3. Pokoknya pasien JKN udah saya layanin. Nggak perlu tahu dia miskin tidak miskin, yang penting lihat medisnya apa. Nah, susah, nggak siap. Kalau saya bilang tekniknya boleh dites dulu. Pemerintah buat tarif standar yang layak, harga keekonomian. Iya, artinya manajemen rumah sakit juga tidak boncos ibarat kata. Ya memang rumah sakit, manajemen rumah sakit tugasnya melayani dengan baik-baiknya. Haknya mendapat bayaran yang setara, sepadan, yang layak. Tugas mencari dana itu tugas negara. Ya, kalau orang dibayar benar, insya Allah dia akan kerja benar. Itu aja prinsipnya.
Maka kalau dia tidak perlu melihat ini pasien miskin kaya kelas 1, 2, 3, yang penting pasien JKN ada obatnya dilayani, ya sudah itu perilaku itu. Nah, bayarlah dengan benar. Nah, petugas negara, pemerintah tetapkan iuran berapa yang dibutuhkan yang benar. Nah, tapi saya lihat, saya amatin, saya dengar, ya belum ada trust di antara keduanya ini. Ya. Di sisi lain ada yang baik pemerintah, BPJS, ada kecurigaan. Belum lagi dunia usaha juga nanti kan berkaitan dengan Ya, dunia usaha sebetulnya akan diuntungkan kalau dilayani dengan baik. Tapi dunia usaha juga harus juga realistis. Jangan maunya dilayani baik, tapi kalau bayaran nggak mau baik. Nah, itu kalau dalam Al-Quran namanya al-mutafifin itu. Orang yang curang itu. Curang ya. Ya, itu nggak besar boleh. itu dosanya itu. Ya, dosa itu bisa pengusaha, bisa juga peserta juga, bisa pemerintah juga, bisa BPJS juga, bisa semua orang bisa bermain curang itu ya. Nah, itu yang penting, bagaimana kita membuat kesepahaman, tugas saya apa, tugas kamu apa, saya sebagai provider, dokter, rumah sakit, klinik, melayani sebaik-baiknya. Tapi saya berhak dibayar yang layak. Oke. Nah, ini semua berawal dari Undang-Undang SJSN. Jadi Sobat Sehat Indonesia, dalam diskusi kita ini ada bingkai yang melatar belakangi tentang pelayanan jaminan kesehatan nasional ini, yaitu Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004. Ini usianya udah 21 tahun. Ya. BPJS, Undang-Undang BPJS sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2011. Ya. Usianya juga sudah 14 tahun. Menurut Prof, ini sudah selama ini, adakah yang masih perlu dibenahi yang sesuai dengan konteks zaman kita sekarang? Ataukah memang udah dianggap perfect itu undang-undang itu? Di tengah tadi yang kita diskusikan betapa ada challenges juga dalam penerapan quality of health services ini. Ya, dalam format globalnya sebetulnya sudah the best yang kita desain. Cuman dalam implementasinya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oke. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang SJSN kita mengatur ada Dewan Jaminan Sosial Nasional. Yeah. Ketika itu kita melihat Dewan Jaminan Sosial ini sebagai sebuah unit dalam sistem ya, jaminan sosial yang akan memantau, mengatur, membuat keseimbangan harmonis berbagai kepentingan. Dalam peraturan di Undang-Undang SJSN, DJSN itu dipimpin atau kantornya dipimpin oleh seorang sekretaris. Oke. Ya. Waktu itu tidak ada Undang-Undang ASN. Baru 10 tahun kemudian ada Undang-Undang ASN. Yang menyebutkan kalau sebuah lembaga satker dipimpin sekretaris atau eselon 2, dia tidak bisa mempunyai anggaran tersendiri. Oh. Padahal waktu Undang-Undang SJSN nggak ada itu aturan itu, ya, karena 2004. Aturan ini baru 2014. Lah, tapi sekarang diterapkan aturan 2014 untuk aturan 2004. Oke. Akibatnya DJSN tidak bisa diberikan anggaran tersendiri. Nempel ikut di anggaran Menko. Konsekuensinya? Ya nggak punya dana yang cukup untuk bergerak, untuk bekerja dengan baik. Lah, ini kan sebetulnya penyimpangan dari konsep. Oh, iya. Konsepnya sudah benar. Coba kalau di JSN dibayar dengan benar, dia full kerja di situ, semua anggotanya betul-betul memikirkan full time, penuh memikirkan bagaimana sistem jaminan sosial, hak-hak rakyat. Karena jaminan sosial itu hak rakyat. Betul. Ya, di Undang-Undang Dasar itu. Bisa diterapkan dengan benar. Tapi ada yang berkuasa lain yang bilang nggak bisa. Ini yang saya kritik. Saya sering sebut namanya ini penerapan gila pertama dari Pancagila. Bukan Pancasila ya. Ada ya rupanya Pancagila. Berarti 5 kegilaan ini. Ini sebagai kritik saja supaya orang bisa ngah begitu ya. Prof berani menyebutkan Panca itu mulai dari urutannya?
Ya enggak sih, enggak semuanya. Tetapi yang jelas ini yang berlaku kan saya sih bilang sebagai gila pertama keuangan yang kuasa jadinya. Oke. Yang pegang uang menentukan nggak bisa itu. Nah ini kan nggak benar nih. Economical driven program. Ya pokoknya duit yang pegang duit kuasa lah. Kan itu banyak terjadi di mana-mana. Ya. Di rumah sakit di mana yang pegang uang yang menentukan. Sebetulnya kan nggak begitu. Dia pegang uang, dia membayar sesuatu yang diharuskan. Ya. Nah, itu contoh saja. Contoh ya. Contoh Jadi tidak saja. perlu sampai 5 Ya, pancanya nggak usah. Juga misalnya di pasal 24 ayat 1 untuk JKN ya, bahwa besaran bayaran termasuk harusnya kontraknya. Itu hasil kesepakatan antara BPJS dengan asosiasi. Nah ini asosiasi versi dokter ini nggak seimbang. Harusnya semua pasal demi pasal pemahaman itu disepakati bersama. Karena desainnya adalah BPJS itu sebagai kekuatan monopsonistik. Oke, monopsonistik. Monopsonistik, mempunyai kekuatan daya beli. Dia harus diimbangi dengan kekuatan penjual, yaitu asosiasi fasilitas kesehatan. Nah, tapi sekarang nggak jalan. Oke. Orang-orang Apa nggak duduk bareng, kira-kira? Ya, itu bagian yang harus didudukin bareng. Iya. Duduk bareng sih kayaknya sering, tapi nggak komunikasi bareng. nggak terbentuk kesepahaman. Iya. Ya, masing-masing melihat dengan kepentingannya sendiri. Dan bahkan keluhan kayak kemarin saya bicara di acara Hospital Expo Persi Jawa Timur, ya keluhan begitu banyak yang menyebutkan BPJS sekarang abuse system, ya terlalu berkuasa, memaksa. Ya harusnya ini duduk bareng, ya BPJS kita desain bukan lagi PT Persero, dia adalah badan hukum publik yang tujuannya adalah memastikan semua orang yang sakit, peserta yang udah bayar iuran mendapat pelayanan sebaik-baiknya, bukan menentukan ini benar, ini tidak benar, kamu salah rumah sakit. Sebaliknya rumah sakit dokter juga harus jujur juga. Nah itu sebetulnya. Nah tapi saya memang bisa melihat bagaimana perilaku teman-teman di BPJS yang karena ada klaim rasio yang sekarang sudah 107%, artinya uang iuran bulanan tapi bukan keseluruhan. Keseluruhan BPJS, uang dana JKN disebut dana amanat masih ada, hampir 50 triliun, masih cukup. Tapi karena sudah ada defisit, udah ketakutan. Nah, ketakutan nanti defisit terjadi lagi seperti tahun 2019-2020, ini yang menimbulkan kemudian menurut saya mungkin kecurigaan yang berlebihan atau penekanan untuk menekan dana yang berlebihan sehingga teman-teman rumah sakit kemudian berteriak. Tapi juga tarif rumah sakit, tarif CBG, kalau untuk masalah JKN tidak benar ada inflasi medis lebih tinggi dari inflasi umum. Tidak terjadi inflasi, malah deflasi. Deflasi malah ya. Karena bayaran JKN dari 2003 Januari sampai sekarang masih sama. Padahal biaya hidup, biaya produksi naik, nilai tukar dolar naik. Dulu masih 15 ribuan, sekarang 16.500-an. Ya, bahan-bahan obat, reagen masih impor. Ya apa sih biaya produksi naik? Belum pasti. Lagi tuntutan gaji juga harus naik. Ya. Nah harusnya disesuaikan. Tapi sampai sekarang kan belum ada penyesuaian tarif. Iya, mungkin dianggap elastisitas ekonomi saja tuh di situ. Padahal udah mengancam juga ya, kan? Nggak bisa, karena tarif yang dulu pun menurut saya masih below market cost. Ya, memang seperti tadi saya sampaikan, pendanaan JKN masih terlalu kecil. Artinya disimpulkan dibutuhkan segera regulasi untuk penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif, penyesuaian iuran. Karena peran JKN itu baru 0,7% dari PDB. Terlalu kecil. Ibarat rumah tangga penghasilan 10 juta buat biaya obatnya cuman 70.000. Ya nggak cukup sehat, nggak cukup produktif ya. Nah ini bagian tantangan ke depan. Saya khawatir pemerintah juga ketakutan karena kondisi ekonomi lagi begini. Wah nggak bagus lah naikin iuran dan sebagainya.
ya ada yang bisa diefisiensi yang lain, yang ini hak rakyat mestinya lebih diprioritaskan. Ya. Sobat Sehat Indonesia, tak terasa kita sudah mendapatkan kuliah umum nih dari Prof. HT udah 50 menitan. 50 Cuman menit ya. saya ingin mengutip ya pasal 28 poin H ayat 1 UUD 1945. Ini konstitusi kita bernegara, tingkatannya mungkin di bawah Al-Quran dan hadis saja nih. Sumber dari sumber hukum tertinggi kita. Pasal 28 poin H ayat 1 UUD 45 berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi Prof. HT, ini hak setiap orang dalam konstitusi kita. Pertanyaannya, sejauh mana amanat bernegara ini didapatkan faktanya atas hak per orang ini? Sejauh ini, berapa persen nih? Yang pertama kita mesti pahami, apa itu Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar adalah kontrak antara negara dengan rakyatnya. Siapa yang mau jadi pejabat negara, ya, dia harus menjalankan kontrak itu. Dan itu disumpah atas nama... Oh, pada waktu mau jadi pejabat disumpah. Dan pejabat disumpah, saya akan mematuhi Undang-Undang Dasar dan undang-undangnya relevan. Kalau pejabat tidak baca atau tidak peduli dengan kontrak ini, ya udah nggak amanah dia. Ya. Tapi rakyat juga mesti paham, karena banyak rakyat yang nggak paham. Oh, itu hak kami. Banyak yang nuding ke saya, Pak Hasbullah mendesain JKN nggak benar itu, melanggar hak. Karena apa? Karena kan hak kami itu Undang-Undang Dasar. Masa kami disuruh bayar iuran JKN? Saya jawab sederhana aja. Kamu berhak nggak masuk surga dalam Islam? Kata Tuhan berhak, tapi kamu jalanin dulu kewajiban. Kamu beriman dulu, sholat dulu, beramal soleh dulu, baru kamu hak masuk surga. Kalau nggak dicuci di neraka kalau dulu. kamu belum melaksanakan kewajiban, nggak ada hak kamu. Jadi hak itu baru dapat kalau sudah kita jalani kewajiban. Tiada hak tanpa kewajiban. Kewajibannya apa? Bayar iuran. Ada dua sisi ya. Ada pemerintah, ada masyarakat. Ya, negara bukan pemerintah. Negara, ya? Karena JKN tidak dikelola oleh pemerintah, jangan salah. BPJS bukan unsur pemerintah. Walaupun pemerintah instrumen negara untuk mewujudkan itu. Pemerintah menjadi instrumen negara untuk mengelola program-program pemerintah. Tapi kita JKN mendesain BPJS bukan bagian dari pemerintahan. BPJS adalah badan hukum publik di luar pemerintahan. Nah ini patut dipahami. Kuliah ini yang harus dipahami. Jangan anggap itu pemerintah semua gitu. Oleh karena itu di BPJS tidak berlaku hukum pegawai negeri. Gaji pegawai negeri, sistem pegawai negeri nggak berlaku. Karena dia bukan badan hukum publik. Dia badan hukum yang berbeda dari badan hukum pemerintahan. Pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, adalah badan hukum publik juga. Tapi yang tugasnya mengelola dana publik yang pemerintah, baik pusat maupun daerah, diberikan kurang lebih gambarannya cek kosong. Ini uang kewajiban kami, rakyat, membayar pajak. Saya kasih ke pemerintah. Kamu gunakan sebaik-baiknya untuk kami semuanya. Buat apa? Ya, kamulah bikin programnya. Kalau JKN, beda. Ini uang kami bayar ke BPJS, tolong urus kesehatan kami saja. Kalau pemerintah dia boleh bikin jalan, boleh bikin sekolah, boleh bikin fasilitas kesehatan. Pokoknya apa, tergantung mereka desain. Kalau ke kesehatan, enggak, ini bucketnya ini. Kalau kami punya sakit, apa kata ilmu kedokteran mesti dioperasi, mesti didiagnosis, mesti di ronsen, mesti di radioterapi, duit. Berapa duitnya? Pakai uang ini. Baik. Jadi beda ya. Saya ujungkan seperti ini. Presiden Prabowo adalah kepala pemerintahan, tetapi sekaligus kepala negara. Artinya, Prof optimis nggak dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan hal-hal seperti tadi? Kalau untuk JKN, sebetulnya
Prabowo berperan sebagai kepala negara. Oke. Dirut BPJS bertanggung jawab pada Pak Prabowo sebagai kepala negara, ya, bukan kepala pemerintahan, ya, karena dia diatur sendiri. Kalau dari ucapan semangat ngomongnya Pak Prabowo, saya berharap banyak. Oke. Kita patut untuk mendukung. Untuk rakyat, jangan ada yang korup. Oke. Ya, bisa ada korup di BPJS, bisa saja. Ya, semua jabatan berpotensi ada koruptor. Iya. Ya, bisa saja. Tapi saya berharap banyak Prabowo konsisten. Ya, Bapak Presiden kita ini karena dia tentara semangatnya besar. Alhamdulillah dari pidato-pidatonya saya ikutin bagus. Oke. Mudah-mudahan dijalankan pada level di bawahnya. Ya kan bawahnya pembantu-pembantunya harus menjalankan. Selalu aja bisa saja ada pembantu yang nakal, selalu aja ada tuh. Ya. Oke. Nah, jadi buat rakyat yang penting ada hak, ada kewajiban, tapi tiada hak tanpa kewajiban dulu. Nah, diulang Prof, sampaikan ke masyarakat kita. Jadi bayarlah kewajiban dulu. Satu lagi nih yang mau saya ini. Apakah ini buat umat Islam nih? Iya. Apakah JKN itu mulai syariah? Sering menjadi perbincangan juga. JKN lebih Islami dari asuransi syariah yang disebut takaful. Oh. Dari dulu saya bilang itu. Value terbesarnya di mananya, Bro? Karena JKN mengharuskan semua orang menjadi peserta JKN. Dia bayar iuran sesuai kemampuan ekonominya. Yang miskin bayar sedikit. Persentase itulah bagian kuncinya. Ya. Habis itu apapun penyakitnya, sejauh ilmu kedokteran bilang ini penyakit bisa diobatin dan ada obatnya di Indonesia, obatin. Kalau takaful itu jualan, dagang. JKN bukan dagang, ini urusan negara dengan rakyatnya untuk hak dan kewajiban. Kalau takaful itu jualan, pakai label syariah. Kalau kau tidak membeli produk takaful, kemungkinan sakit, emangnya dijamin? Ya enggak. Transaksi berarti di situ. Ya dagang. Oke. Kalau di JKN, kalau yang tidak mampu dibayarin iurannya. Seperti halnya mustahik dalam zakat. Ya kan? Iya. Jadi dia nggak ada istilah nggak bisa dilayanin. Kalau takaful, kalau Anda nggak beli, ya nggak dijamin. Anda beli produk takaful, tapi di produknya di polisnya namanya, ya dibilang pelayanan cuci darah tidak ditanggung. Ya walaupun Anda udah beli, giliran gagal ginjal ya nggak dijamin karena kontraknya. Sesuai dengan kontraknya. Kontraknya itu disebut polis dalam asuransi, tidak menjamin. Apa itu Islami? Padahal orang kalau ada di obatin, nggak dicuci darah, ya. Sementara sebelum takaful harus ta'awun dulu kan. Lu ta'awun itu JKN itu lebih dari ta'awun nasional itu. Oleh karena itu pada waktu 2015 saya diundang diskusi di TV Kompas bersama MUI. MUI pada waktu itu ketua majelis fatwanya Pak Din, bukan? Wakil Presiden kita yang lalu. Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin. Tapi pada ujung-ujungnya dia berhalangan, maka diminta Kiai Haji Oleh Nafis. 2 minggu lalu saya ketemu lagi Pak Oleh Nafis. Waktu itu saya ingat itu Pak Budi Mantanurja tanya saya, menurut konsep, waktu itu masih konsep ya, konsep fatwa Majelis Ulama ini tidak sesuai syariah nih, haram ini Pak. Jawaban saya sederhana. Pak Oleh Nafis, Pak Budi, kalau nanti keluar itu fatwa Majelis Ulama bahwa JKN haram, maka sesungguhnya yang lebih haram adalah fatwa Majelis Ulama. Keras itu. Sobat Sehat Indonesia, ini sebenarnya nggak mau berakhir kita ini diskusinya. Saya ini mau ngulik lagi nih sebenarnya. Tapi rupanya memang waktu yang membatasi kita. Akan ada sesi berikutnya insya Allah. Tapi saya garis bawahi satu poin tadi dari narasi, bahwa setiap ada fenomena, maka peganglah apa yang diucapkan dan dilakukan. Jangan pegang hanya kepada siapa yang mengatakan. Umar bin Khattab radhiyallahu
anhum. Terima kasih Profesor Dr. Hasbullah Tabrani atas kesempatannya. Semoga beliau dikaruniai kesehatan dan Insya keberkahan Allah. dalam Alhamdulillah. aktivitas. Makasih Prof. Makasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya Hermawan Saputra Official Channel. Salam sehat selalu.